Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah bersama-sama memanjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sejalan dengan bertambahnya usia kita, meningkat iman kita, meningkat amal soleh kita, meningkat ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, insyaallah besok kita akan memasuki saum Ramadan. Nanti malam secara tradisi masyarakat muslim di Indonesia, sebagaimana juga masyarakat muslim di belahan bumi yang lainnya, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang harus kita jadikan sebagai latihan, bulan untuk mengasah dan menajamkan segala bentuk kesolehan kita. Apakah itu soleh secara individual ataupun soleh secara sosial. Allah subhanahu wa ta'ala telah tegas menyampaikan di dalam kitab sucinya bahwa bulan Ramadan didesain sedemikian rupa untuk kemaslahatan hamba-hambanya, didesain secara khusus untuk mengantarkan hamba-hamba Allah ini menuju satu raihan hidup yang amat tinggi nilainya, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Wa sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk sampai pada makom yang sedemikian terhormat itu tentu saja tidak mudah.
banyak aral yang menghadang. Yang demikian ini dikarenakan manusia memiliki naluri-naluri untuk melawan, memiliki naluri-naluri untuk menentang kebenaran. Dan salah satu tujuan agama atau misi diturunkannya agama adalah untuk mengantarkan manusia mampu melawan naluri-naluri yang tidak baik tadi, membawa manusia kepada kesucian hidup, membawa manusia kepada satu proses tazkiyatun nafsi, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin." Ketika menafsirkan ayat wa yuzakkihim, para ulama mufassirin mengatakan min adnasi syirki wal ma'asi, mensucikan mereka dari kotoran-kotoran syirik dan berbagai macam kemaksiatan. Itulah yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, berproses di dalam pensucian diri. Sehingga jika orang masih tetap di dalam lingkaran kesyirikan, jika orang masih kerasan di dalam lingkaran kemaksiatan, itu artinya dia merasa nyaman di dalam kekotoran, dia merasa nyaman di dalam satu kondisi yang rendah dan sama sekali tidak terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang mau dan berani berproses meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, masuk ke dalam lingkaran tauhid, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, masuk ke dalam lingkaran ketaatan kepada Allah, maka inilah orang-orang yang terhormat dengan sejatinya, dengan sebenarnya. Dalam satu ayat dikatakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya di antara sifat dasar atau naluri manusia itu adalah suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila ia ditimpa kemalangan ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, apabila ia memperoleh kemakmuran dalam hidupnya punya kecenderungan untuk bakhil, tidak mau berbagi dengan sesamanya. Mari kita hayati bersama bahwa saum Ramadan ini akan membebaskan kita dari kecenderungan-kecenderungan jahat yang memiliki nilai rendah itu. Hadirin, para ulama mengatakan bahwa yang namanya saum itu didefinisikan adalah satu praktik ibadat kepada Allah, di mana seseorang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Bahkan kesempurnaannya pada saat puasa, ia tidak boleh emosi, ia tidak boleh marah-marah. Bahkan dikatakan jika ia diajak orang bertengkar,
hendaklah ia tidak melayani, dan hendaklah ia cukup mengatakan saya sedang berpuasa. Wa in syatamahu rajulun au qatalahu falyakul inni shaimun. Jika ada orang yang mencaci makinya, ada orang yang mengajaknya berkelahi, hendaknya ia tidak melayani, tapi cukup mengatakan saya sedang berpuasa. Dan pada saat yang sama dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Hadirin, itu satu latihan yang luar biasa. Karena secara naluri orang yang lapar, orang yang haus, itu bawaannya pengen marah karena ada kekurangan pada dirinya. Justru saat orang puasa, di mana perutnya lapar, tenggorokannya haus, justru ia tidak boleh marah-marah. Demikianlah kalau orang itu lapar, kalau orang itu haus, tentu inginnya makan, inginnya minum. Tapi dalam puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dia disuruh memperbanyak amal soleh, bersedekah, menyiapkan berbuka untuk mereka yang berpuasa. Sehingga kalau saat puasa saja kita mampu menahan amarah, mengendalikan emosi, nanti dalam kondisi yang normal tentu kita lebih mampu untuk menahan amarah atau mengendalikan emosi. Jika saat lapar saja kita tidak berpikir untuk makan, bahkan berpikir untuk memberi manfaat kepada sesamanya, tentu pada saat-saat normal di mana kita tidak berpuasa, maka semangat kita untuk amal soleh lebih besar lagi, semangat kita untuk berbagi lebih kuat lagi. Salah satu hal yang harus kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini adalah sholat kita. Mungkin sebelumnya sholat kita tidak begitu sempurna, marilah kita sempurnakan. Mungkin sebelumnya kita jarang sholat berjamaah, marilah kita tingkatkan jamaah kita. Mungkin sebelumnya kita jarang qiyamul lail, marilah kita tingkatkan qiyamul lail. Terkait dengan orang yang dikatakan oleh Al-Quran suka keluh kesah, kalau ia ditimpa kemalangan dia akan sambat kemana-mana, tapi kalau dia memperoleh kemakmuran maka bakhilnya, mengemuka, tidak mau berbagi dengan sesama. Salah satu hal yang disampaikan di dalam Al-Quran atau salah satu cara untuk mengobatinya adalah sholat. Tentu bukan sholat yang sembarang sholat, tapi sholat yang di dalamnya paling tidak ada dua unsur, unsur mudawamah dan unsur muhafadzah. Karena di dalam ayat dikatakan illal musallin alladzina hum an salatihim yuhafizun. Pada ayat yang lainnya dikatakan daimun. Salat yang di dalamnya ada unsur mudawamah, ada juga unsur muhafadzah. Makna mudawamah adalah ajek, kontinu, dalam keadaan apapun, dalam situasi dan kondisi apapun, tetap ditegakkan, tidak saja dilaksanakan. Sementara yuhafizun atau muhafadzah tadi ada salat yang dijaga kesempurnaannya, dijaga kekhusyuannya, dijaga jamaahnya dan lain sebagainya. Itulah yang akan memprotek kita, yang akan
membela kita dalam kehidupan ini, fid dunya wal akhirah. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis qudsi yang diantara bunyinya adalah wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Cara pendekatan diri yang dilakukan hambaku kepadaku yang paling aku cintai adalah saat ia melaksanakan yang fardu, adalah saat ia melaksanakan yang wajib. Menunjukkan bahwa ibadah fardu atau wajib lebih tinggi tingkatannya dari ibadah yang sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Namun demikian ada di antara hamba-hambaku yang menyempurnakan dengan sunnah-sunnah, yang melengkapi wajib-wajib tadi dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Itulah yang sering kita katakan sebagai mahabbatullah. Artinya untuk bisa memperoleh mahabbatullah, kita tidak cukup dengan yang wajib-wajib saja, tapi harus kita lengkapi dengan yang sunnah-sunnah. Salat yang wajib juga salat yang sunnah, saum yang wajib juga saum yang sunnah, hakadza ila akhiriha. Demikianlah seterusnya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Allah berfirman dalam hadis qudsi tadi, jika aku telah memberikan mahabbahku, telah memberikan cintaku kepada hamba-hambaku, maka aku adalah telinga yang ia pakai mendengar, aku adalah mata yang ia pakai melihat, aku adalah tangan yang ia pakai bekerja, aku adalah kaki yang ia pakai melangkah. Para ulama mengatakan maksudnya Allah menjaga segala gerak-geriknya, Allah menjaga segala kehidupannya, sehingga telinganya dijaga tidak mendengarkan kecuali suara-suara yang diridhai oleh Allah, matanya dijaga tidak melihat kecuali objek-objek yang diridhai oleh Allah, tangannya dijaga tidak bekerja kecuali pada pekerjaan yang diridhai oleh Allah, kakinya juga dijaga tidak melangkah kecuali menuju tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Itulah yang dalam permulaan hadis disebut waliullah atau kekasih Allah. Man adani waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Dalam Quran dikatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada rasa takut,
tidak ada rasa bersedih. Siapa itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Merekalah orang-orang yang beriman, merekalah orang-orang yang bertakwa. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Lanjutan dari hadis qudsi tadi. Jika ia memohon kepadaku, maka aku memberikannya. Jika ia mohon perlindungan kepadaku, maka aku melindunginya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikian terhormatnya, demikian mulianya bulan Ramadan ini, sehingga harus benar-benar kita manfaatkan sebagaimana desain Allah tadi, yakni untuk mencapai derajat takwa dengan indikator-indikator yang amat jelas, yaitu soleh secara individual, juga soleh secara sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima tashrifan li nabiyhi wa ta'zima. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an kulli sahabatin ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ادفع عنا البلاء والوباء اللهم اصرف عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فلذكر الله أكبر أقم الصلاة